Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, adik-adik semuanya ya. Pada hari ini kita akan membahas materi tentang peran serta remaja dalam menyongsong bonus demografi dan keluarga berkualitas. Nah, sebelum kita masuk ke materi, kita harus tahu dulu apa sih yang menjadi ciri-ciri seorang pemuda dan mahasiswa ini. Yang pertama yaitu kemurnian idealisme ya. Yang kedua berani dan terbuka menyerap nilai dan gagasan baru. Nah, yang ketiga apa? Semangat pengabdian masih tinggi. Yang keempat, keinginan kuat untuk mewujudkan ide-idenya. Jadi masih punya keinginan yang kuat untuk mewujudkan ide-ide dalam dirinya ya. Yang kelima, teguh terhadap janji. Yang keenam, ingin mandiri. Yang ketujuh, pengalaman masih terbatas. Masalah pemuda dan mahasiswa pada saat ini ada beberapa ya. Yang pertama, nasionalisme dan globalisasi. Ya. Nasionalismenya masih kurang teguh. Ideologi masih agak rapuh. Kepercayaan sebagian pemuda pada sistem masih melemah. Kecewa dan frustasi karena realitas jauh dari cita-cita ideal pemuda. Ya. Kurang peka terhadap ancaman baru seperti penjajahan ekonomi oleh asing, ide-ide otonomi daerah, ya, prinsip keadilan dalam pembagian sumber daya ekonomi, penghormatan pada keanekaragaman daerah ya. Nah, menurut budayawan Taufik Ismail, pemuda kita pada saat ini rabun membaca dan lumpuh menulis. Sebagian kehilangan jati diri dan larut dalam arus besar gaya hidup global, yaitu paham kebendaan dan hedonisme. Nah, permasalahan remaja kita pada saat ini tidak jauh, yaitu seputar remaja ya, dalam keluarga, di lingkungan pertemanan, di lingkungan sekolah, di lingkungan tempat tinggal, ya. Ada tawuran, terus narkoba, ya, pergaulan bebas, merokok dan minuman keras. Apa yang harus remaja persiapkan dalam memasuki era bonus demografi ini? Ya, yang paling utama adalah remaja harus mempersiapkan kesehatannya ya. Makanan bergizi. Nah, yang kedua, pendidikannya harus lebih tinggi ya, ditingkatkan. Yang ketiga, skill atau ilmu pengetahuannya ya, keterampilannya ya dalam segala hal. Yang terakhir adalah etos kerja, semangat kerjanya. Yang juga tidak kalah pentingnya adalah membangun relasi. Membangun relasi itu baik dari pertemanan ya, dari kenalan. Membangun relasi sangat baik untuk membuka wawasan-wawasan baru kita. Nah, ada beberapa peluang bisnis di era milenial ini, yaitu pertama di bidang kuliner ya, masak-masakan ya. Yang kedua di bidang fashion. Nah, yang ketiga di bidang musik, dan banyak lagi yang lainnya. Yang perlu dipersiapkan juga yaitu kedisiplinan. Nah, kedisiplinan ini apa sih? Perasaan taat dan patuh terhadap nilai-nilai yang dipercaya dan merupakan tanggung jawab. Nah, tanggung jawab tadi apa? Kewajiban atau beban yang harus dipikul atau dipenuhi sebagai akibat perbuatan kita kepada orang lain atau sebagai akibat perbuatan pihak lain kepada kita. Yang kedua, jujur, ucapan dan perbuatannya sejalan ya. Nah, untuk di program BKKBN sendiri ada beberapa inovasi-inovasi. Yang pertama, bina keluarga remaja ya, kelompoknya. Yang kedua, remaja genre, yaitu di dalamnya ada konselor sebaya, program siap nikah, pendampingan remaja Be Home.
Jadilah remaja optimis yang selalu melihat ada peluang dalam masalah, ya. Tapi untuk orang pesimis, yang selalu dilihat itu masalah dalam peluang. Yang kedua, berusahalah untuk tidak menjadi orang sukses, tetapi cobalah menjadi orang bernilai, ya. Itu juga merupakan pesan dari Albert Einstein, ya, orang jenius, ya. Selanjutnya yang ketiga, pekerjaan penting untuk memajukan dunia tidak harus menunggu untuk dilakukan oleh orang yang sempurna, ya. Yang keempat, jika tindakanmu dapat menginspirasi orang lain untuk bermimpi lebih banyak, belajar lebih banyak, berbuat lebih banyak, dan menjadi lebih banyak, maka sesungguhnya kamu adalah seorang pemimpin. Oke, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih sudah menyaksikan video sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.